Tetapi kata-kata ini masih datang kepada kita, mengingatkan kita, menyegarkan kembali. Ternyata di masa lalu, dalam pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus, bahkan rasul-rasul, masih banyak orang yang sebenarnya telah diperkenalkan tentang kemenangan, tentang Kristus, tentang Dia yang besar, yang datang ke dalam dunia, menebus dosa umat manusia. Tapi masih banyak orang juga di zaman Paulus yang hidup di dalam keberdosaan, padahal sudah mengenal Kristus, sudah mengenal kasih karunia. Bahkan kalau kita belajar kitab Efesus, mereka yang telah mengenal kasih karunia, mereka yang telah pernah diterangi hatinya, mereka menjadi murtad dan seterusnya. Padahal telah dimerdekakan, padahal telah dimerdekakan dari dosa. Injil telah diberitakan, firman telah disampaikan. Tapi karena free will yang salah digunakan, kehendak bebas yang salah digunakan, akhirnya manusia terjebak pada pola hidup bebas, sampai bertabrakan dengan firman. Gaya hidup kita bertabrakan dengan firman. Aktualisasi dari kehidupan kita dalam bentuk etik, moral, dan perbuatan bertabrakan dengan firman. Sebab kita tidak mau dikontrol oleh Alkitab, kita tidak mau dikontrol oleh firman Allah. Atau kita mau mengerjakan menurut cara saya, cara saudara, atau kita melakukan menurut cara kita, bukan menurut cara Tuhan. Nah, kita punya standar, kita punya patokan firman Tuhan sebagai supremasi hukum yang tertinggi dalam nilai-nilai kehidupan spiritual kita. Makanya kita bercermin dari Alkitab, dari firman. Dari firman inilah kita belajar tentang kebebasan. Dari firman inilah kita belajar tentang freedom, tentang kemerdekaan. Apa arti sebuah kemerdekaan? Apa arti sebuah kata merdeka? Makanya Alkitab terus berikan penegasan, kamu yang telah dimerdekakan jangan sampai salah mempergunakan kemerdekaan untuk melakukan dosa. Nah, sampai hari ini masih banyak mungkin di antara kita yang terperangkap, yang salah menggunakan kebebasan, yang salah menggunakan freedom. Nah, ini yang dilakukan. Sahabat Ebi, dimanapun Anda berada, saya mau katakan kepada kita hari ini, sekali lagi saya mau katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Banyak orang menggunakan kemerdekaan tapi salah melakoninya. Mungkin juga mereka sudah melayani, menyampaikan firman Allah, tapi diselubungi dengan kejahatan-kejahatan. Ini banyak orang yang sudah melayani, berkhotbah, ya, menyampaikan firman Tuhan, mungkin dalam bentuk penginjilan pribadi, personal evangelism, mungkin dalam bentuk hot evangelism, penginjilan rumah ke rumah, atau juga penginjilan di lapangan terbuka, atau lewat media sosial, atau juga lewat media elektronik, radio, televisi, sebagainya, lewat Facebook mungkin, lewat WeChat mungkin, lewat Instagram mungkin dan sebagainya, atau juga lewat Zoom dan sebagainya. Atau seperti apa yang kita lakukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi terselubung di dalamnya. Ternyata mungkin pekerjaan Tuhan yang kita lakukan hanya berkedok saja di balik pelayanan. Saya sering menyebut dengan kata berkedok di balik teologia. Dia tahu firman, dia tahu memperkatakan firman, tapi yang dia gunakan sebagai kesempatan untuk menguntungkan dirinya, untuk pribadinya, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan terlihat dari pelayanan yang kita lakukan hari demi hari. Nah, saya mau katakan kepada kita, mari kepada kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para diaken, para penatua, ingat baik-baik, para gembala yang memegang jemaat atau ketua jemaat, mari kita melakoni hidup ini dalam pelayanan, dalam hidup kemerdekaan, menggunakan kehendak bebas. Ketika Tuhan sudah merdekakan kita, sampai hari ini kita masih punya kehendak bebas yang Tuhan taruh. Jangan sampai salah kita menggunakan kemerdekaan dan kehendak bebas yang ada pada kita untuk kita melakukan satu pelayanan. Nah, bukan sedikit kita buat pelayanan untuk prestise hidup, gengsi hidup. Bukan sedikit. Kita melayani Tuhan sampai hari ini, ingat baik-baik, bukan mencari pengakuan dari manusia, bukan. Kita melayani Tuhan sampai hari ini berdasarkan panggilan Tuhan. Saya sering bilang bahwa pekerjaan Tuhan, pelayanan bukan sebuah popularitas, tapi sebuah panggilan yang kudus dan mulia untuk kita kerjakan, lakukan hari demi hari, sebab Tuhan telah memanggil kita sebagai orang yang telah dibebaskan, orang yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa, belenggu setan, belenggu maut, untuk melakukan tugas yang mulia, yang suci, yang sangat terhormat, yang diberikan kepada kita. Sebenarnya kesempatan untuk kita melayani Tuhan itu merupakan satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada
kepada kita. Tapi mungkin di antara kita tidak menyadari arti sebuah panggilan, arti sebuah pelayanan. Sampai mungkin mereka menganggap bahwa pelayanan itu sebuah presisi hidup, sebuah gengsi hidup, dan tidak menjadikan hidup ini mesbah di hadapan Tuhan.